Bayangkan, pagi ini Bapak sedang duduk di meja makan. Di hadapan Bapak ada sepiring nasi putih hangat, uapnya masih mengepul, aromanya wangi. Bapak ragu-ragu menyendok, lalu berpikir, sedikit saja. Tapi siapa sangka, setelah makan dan memeriksa gula darah, angkanya justru turun, bukan naik. Bagaimana mungkin nasi yang selama ini ditakuti para penderita diabetes justru bisa menurunkan gula darah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 20 tahun, saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandang Bapak Ibu tentang makanan yang paling penting dalam budaya kita, yaitu nasi. Banyak orang lansia datang kepada saya dengan wajah cemas. Mereka berkata, "Dok, saya sudah berhenti makan nasi, tapi gula darah saya tetap tinggi." Padahal, rahasianya bukan pada jenis nasinya, melainkan pada cara tubuh dan cara kita memperlakukannya. Jika dilakukan dengan benar, nasi justru bisa menjadi sahabat yang membantu menurunkan gula darah dan menjaga kesehatan lansia tetap stabil. Hari ini saya akan membongkar 5 rahasia sederhana tentang nasi yang bisa Bapak Ibu praktikkan di rumah tanpa harus mengubah kebiasaan makan keluarga. Beberapa waktu lalu, saya menerima seorang pasien bernama Pak Hasan, usia 68 tahun, dari Semarang. Beliau datang dengan wajah lelah, langkah pelan, dan suara serak menahan perasaan. Sudah 3 tahun ia tidak menyentuh nasi. Katanya, setiap kali melihat istrinya menanak nasi, hatinya seperti diremas. Ia hanya bisa mencium aromanya dari jauh sambil meneguk air putih dan berkata, "Saya takut, Dok. Kalau saya makan sedikit saja, gula langsung naik." Setiap kali bercerita, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti kehilangan bagian dari hidupnya sendiri. Sejak muda, nasi adalah makanan yang menemaninya bekerja, membesarkan anak-anak dan menjadi simbol kebersamaan di meja makan keluarga. Kini, semua itu terasa hampa. Ironisnya, meski sudah pantang nasi selama bertahun-tahun, gula darahnya tetap tidak stabil. Saya tersenyum lembut lalu berkata, "Pak Hasan, tubuh kita bukan mesin yang bisa dimatikan dengan satu tombol. Kadang bukan nasinya yang salah, tapi cara tubuh kita memprosesnya." Saya menjelaskan dengan sederhana. Nasi panas membuat gula darah naik cepat karena tubuh lansia sudah tidak sekuat dulu dalam mengendalikan insulin. Pankreas yang dulu tangguh kini bekerja lebih lambat, sehingga gula dari nasi mudah menumpuk dalam darah. Namun di balik itu ada kabar baik. Ada cara untuk membuat nasi bekerja sama dengan tubuh kita, bukan melawannya. Nasi tetap bisa dinikmati, bahkan membantu menstabilkan gula darah, asal dimasak dan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Jadi, jangan buru-buru menyalahkan nasi. Kadang yang perlu diubah bukan makanannya, tapi kebijaksanaan kita dalam memperlakukannya. Sekarang mari kita mulai dengan rahasia pertama. Rahasia yang paling sederhana, tetapi sudah membantu banyak pasien lansia. Saya menikmati sepiring nasi tanpa rasa takut dan tanpa kenaikan gula darah. Saya masih ingat dengan jelas kisah Ibu Rukmini, usia 66 tahun, dari Bekasi. Ia datang ke klinik dengan keluhan yang sama seperti banyak lansia lain. Setiap kali makan nasi, tubuhnya terasa lemas, kepala ringan, dan matanya berkunang. Karena takut, beliau berhenti makan nasi selama 2 tahun, tapi anehnya, gula darahnya tetap tinggi di angka 190 hingga 200. Suatu hari, saya menyarankan sesuatu yang terdengar sederhana, bahkan agak aneh di telinganya. Saya berkata, "Bu, coba simpan nasi Ibu di kulkas semalaman, lalu makan besok pagi setelah dikukus sebentar." Ia menatap saya bingung. "Nasi dingin, Dok? Apa tidak bikin perut masuk angin?" Saya tersenyum dan menjawab, "Justru di situ rahasianya." Seminggu kemudian, Ibu Rukmini datang lagi. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Dok, gula saya turun jadi 145, padahal saya tetap makan nasi setiap hari." Saya ikut tersenyum, bukan karena angkanya, tapi karena wajahnya yang kembali bersemangat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika nasi dimasak lalu didinginkan semalaman, ada perubahan alami pada struktur patinya. Ketika nasi didinginkan, strukturnya berubah. Tubuh mencernanya lebih lambat, dan gula dari nasi dilepaskan secara perlahan. Akibatnya, kadar gula darah naik lebih lambat, tubuh tetap bertenaga,
dan pankreas tidak perlu bekerja sekeras biasanya. Saya sering menjelaskan dengan perumpamaan sederhana kepada pasien lansia saya. Nasi panas itu seperti air mendidih, cepat menguap dan membuat tubuh panas. Sedangkan nasi dingin seperti air yang tenang, bekerja pelan tapi pasti. Cara membuatnya sangat mudah. Masak nasi seperti biasa. Setelah matang, biarkan uap panas hilang, lalu masukkan ke wadah tertutup dan simpan di kulkas selama 1 malam. Keesokan harinya, kukus sebentar sebelum makan. Atau jika suka, bisa dimakan dalam keadaan dingin bersama lauk hangat. Nasi yang disimpan semalaman memiliki indeks glikemik lebih rendah, hingga sekitar 40% dibanding nasi panas. Artinya, nasi ini lebih bersahabat bagi tubuh lansia. Banyak pasien saya mengatakan mereka merasa lebih kenyang, lebih tenang, dan tidak mudah lapar setelah makan. Saya ingin Bapak Ibu yang menonton mencoba sendiri di rumah. Mulailah dengan porsi kecil, setengah centong saja, lalu perhatikan bagaimana tubuh bereaksi. Jika Bapak Ibu merasa lebih ringan dan gula darah stabil, berarti tubuh Bapak Ibu mulai berdamai dengan nasi. Pernahkah Bapak Ibu mencoba cara ini sebelumnya? Kalau sudah, tulis sudah di kolom komentar. Kalau belum, tulis belum, supaya saya tahu seberapa banyak yang ingin mencoba rahasia pertama ini. Dan jangan kemana-mana, karena rahasia kedua justru membuat nasi terasa lebih enak dan tubuh terasa lebih kuat. Suatu sore, saya berkunjung ke rumah sepasang lansia di Solo, Pak Harto dan istrinya, Bu Fatimah. Di meja makan mereka terhidang 2 piring nasi. 1 piring berisi nasi merah yang terlihat agak kering, 1 lagi nasi putih hangat yang harum. Pak Harto tersenyum malu sambil berkata, "Dok, saya tidak sanggup makan nasi merah terus. Rasanya kasar dan perut saya jadi kembung." Bu Fatimah menimpali, "Tapi dokter dulu bilang nasi merah lebih sehat. Jadi saya paksa makan setiap hari." Saya hanya tersenyum lalu berkata, "Keduanya baik Bu, tapi yang paling baik adalah keseimbangan." Saya pun menyarankan mereka mencoba campuran nasi putih dan nasi merah dengan perbandingan 7:3. Setelah 2 minggu, keduanya datang lagi dan berkata dengan semangat, "Dok, gula kami turun, perut juga tidak kembung, dan makan jadi lebih nikmat." Mengapa hal sederhana ini bisa berdampak besar? Karena nasi merah mengandung lebih banyak serat dan magnesium, 2 zat yang membantu kerja insulin menjadi lebih efisien. Namun serat yang terlalu tinggi bisa membebani pencernaan lansia, membuat perut terasa penuh gas dan sulit buang air besar. Campuran 70% nasi putih dan 30% nasi merah membuat pencernaan lebih nyaman tanpa kehilangan manfaatnya. Saya menjelaskan kepada pasien saya seperti ini. Nasi putih itu seperti air hangat, mudah diserap tubuh. Nasi merah seperti air dingin, lebih lambat. Jika keduanya digabung dengan seimbang, tubuh menjadi nyaman, seperti mandi dengan air suam-suam kuku. Selain itu, nasi campuran ini juga membantu menjaga rasa bahagia di meja makan keluarga. Banyak pasien lansia saya mengatakan mereka lebih semangat makan karena rasa nasi tetap lembut dan aromanya wangi, sementara tubuh mereka terasa lebih stabil setelah makan. Makanan sehat tidak harus menyiksa lidah, justru harus membuat hati tenang. Jika Bapak Ibu ingin mencobanya, cukup campur 70% nasi putih dengan 30% nasi merah. Aduk merata sebelum disajikan. Cocok untuk makan siang bersama lauk sederhana seperti sayur bening, ikan kukus, atau tempe bakar. Coba perhatikan setelah 1 minggu. Biasanya buang air besar jadi lebih lancar, rasa kenyang lebih lama, dan gula darah tidak naik tajam. Kalau 2 rahasia pertama ini terasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan tips kesehatan lansia berikutnya. Mari kita lanjut ke rahasia ketiga yang lebih unik dan mengejutkan. Sekarang, saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu. Di rumah, lebih sering makan nasi putih atau nasi merah? Tulis di komentar ya. Nanti saya jelaskan mana yang paling sesuai untuk kesehatan lansia di usia Bapak Ibu. Dan jangan beranjak dulu. Rahasia berikutnya akan membuat Bapak Ibu heran karena caranya justru terinspirasi dari kebiasaan orang Jepang, tapi bisa dengan mudah dilakukan di dapur kita sendiri. Banyak pasien lansia saya terkejut ketika mendengar saran ini. Masak nasi pakai cuka dok, apa tidak aneh rasanya? Begitu juga dengan Pak Yudi, usia 72 tahun, seorang pensiunan dari Medan. Ia datang dengan rasa penasaran sekaligus ragu. Saya tersenyum dan menjawab, "Memang terdengar aneh Pak. Tapi cara ini sudah lama digunakan orang Jepang untuk menjaga gula darah tetap stabil." Pak Yudi akhirnya mencoba. Ia menambahkan 1 sendok teh cuka apel ke dalam air saat memasak 2 gelas beras. Setelah 2 minggu, ia kembali dengan senyum lebar. "Dok, gula darah saya turun 30 poin. Dan yang lebih mengejutkan, saya tidak merasa ngantuk berat setelah makan seperti dulu.
Rahasia di baliknya sebenarnya sederhana. Cuka apel mengandung zat alami yang membuat lambung bekerja lebih lambat. Makanan bertahan lebih lama di perut, sehingga gula dilepaskan perlahan ke dalam darah. Tubuh tidak lagi kaget, pankreas tidak dipaksa mengeluarkan insulin berlebihan, dan energi pun bertahan lebih lama. Itulah sebabnya nasi yang dimasak dengan sedikit cuka bisa membantu menjaga keseimbangan gula tanpa harus mengubah banyak hal. Saya suka mengibaratkannya seperti menaruh rem lembut pada mobil yang menuruni jalan curam. Tanpa rem, mobil akan meluncur terlalu cepat. Dengan rem, lajunya menjadi aman dan terkendali. Cuka apel bekerja seperti rem alami bagi lonjakan gula darah. Menariknya, rasa nasi justru menjadi lebih pulen dan harum. Bukan asam seperti yang banyak orang takutkan. Aroma lembut cuka apel justru membuat nasi terasa lebih segar. Banyak pasien lansia saya akhirnya tidak ingin kembali ke nasi biasa karena merasa lebih ringan setelah makan. Bagi bapak ibu yang ingin mencoba, caranya sangat mudah. Saat memasak 2 gelas beras, tambahkan 1 sendok makan cuka apel ke dalam air rebusan. Tidak perlu khawatir. Rasa asamnya tidak akan terasa setelah matang. Jika bapak ibu memiliki lambung sensitif, gunakan setengah takaran dulu, lalu tingkatkan perlahan setelah tubuh terbiasa. Saya ingin mengajak bapak ibu yang menonton sekarang. Jika informasi ini bermanfaat, tekan tombol like agar lebih banyak sahabat kesehatan lansia terbantu dengan cara sederhana ini. Jangan kemana-mana, karena rahasia berikutnya adalah solusi bagi banyak lansia yang ingin tetap makan kenyang tanpa takut gula darah melonjak. Bahkan pasien saya yang paling sulit mengatur pola makan pun akhirnya berhasil karena cara ini. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Pak Gunawan, usia 65 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri dari Jakarta. Ia berkata dengan nada bercanda, "Dok, saya tidak bisa makan sedikit. Kalau porsi nasi saya dikurangi, kepala langsung pusing." Saya tersenyum, karena keluhan seperti ini sangat sering saya dengar dari banyak pria lansia. Mereka ingin menjaga gula darah, tapi juga butuh rasa kenyang agar tetap bertenaga. Saya pun menyarankan sesuatu yang cukup unik. "Pak, coba campurkan nasi putih biasa dengan nasi shirataki dalam perbandingan setengah-setengah." Awalnya ia mengernyit. "Shirataki itu apa, Dok?" Katanya seperti agar-agar ya. Saya menjawab, "Benar, Pak. Shirataki berasal dari umbi konjak, hampir tidak mengandung gula dan sangat rendah kalori. Kalau dicampur dengan nasi putih, hasilnya luar biasa." Pak Gunawan akhirnya mencoba. 2 minggu kemudian, ia kembali ke klinik dengan wajah cerah. "Dok, gula darah saya sekarang stabil di angka 115. Saya tetap bisa makan sepiring penuh, tapi tubuh terasa ringan." Ia lalu menambahkan, "Istri saya juga senang karena nasi campuran ini ternyata lebih pulen dan tidak membuat cepat lapar." Secara sederhana, shirataki bekerja seperti pengatur tempo di dalam tubuh. Nasi putih memberi energi cepat, sementara shirataki memperlambat penyerapan gula. Akibatnya, kadar gula tetap stabil lebih lama dan tubuh merasa kenyang tanpa beban. Saya sering menjelaskan kepada pasien, bayangkan piring yang terlihat penuh, tapi hanya setengahnya yang benar-benar memberi beban gula. Separuh lainnya justru menenangkan tubuh. Itu sebabnya kombinasi ini ideal untuk kesehatan lansia yang ingin tetap makan banyak namun aman bagi gula darah. Cara membuatnya mudah. Masak nasi putih seperti biasa. Rebus shirataki selama 5 menit, tiriskan, lalu campurkan dengan nasi panas dan aduk hingga merata. Jika ingin lebih harum, tambahkan sedikit daun pandan atau kelapa parut tipis. Nasi menjadi lembut, kenyal, dan tidak mudah basi. Banyak pasien saya mengaku kini tidak lagi takut makan malam. Mereka berkata, perut terasa kenyang, tapi tidak berat. Gula pun tetap terkendali. Hasil seperti ini tentu menggembirakan, karena kesehatan lansia bukan hanya tentang pantangan, tetapi tentang menemukan keseimbangan baru yang bisa dijalani dengan senang hati. Jika Bapak Ibu belum pernah mencoba nasi shirataki, cobalah sekali saja di rumah. Banyak toko dan supermarket kini sudah menjualnya. Lihat bagaimana tubuh Bapak Ibu merespons, lalu catat perubahannya, dan jangan lewatkan bagian berikutnya. Karena rahasia kelima justru datang dari dapur nenek kita sendiri, tradisi lama yang sederhana, tapi manfaatnya luar biasa untuk menjaga kesehatan lansia tetap kuat di usia yang penuh berkah. Suatu pagi di Yogyakarta, saya berkunjung ke rumah Pak Sabar, 64 tahun, seorang guru pensiunan yang dikenal rajin menjaga pola makan. Ia menyambut saya dengan aroma nasi gurih yang baru matang. Saya tertawa kecil dan bertanya, "Wah, nasi uduk Pak, bukannya takut gula naik?" Ia tersenyum dan menjawab, "Tenang dok, saya buatnya pakai kelapa parut segar, bukan santan instan." Saya tersenyum puas karena tanpa disadari,
Pak Sabar sedang mempraktikkan rahasia kelima yang ingin saya bagikan hari ini. Menambahkan kelapa parut segar ke dalam nasi bukan hanya membuat rasanya gurih dan lezat, tetapi juga membawa manfaat besar bagi kesehatan lansia. Lemak alami dari kelapa disebut lemak rantai sedang. Lemak ini unik karena langsung diubah tubuh menjadi sumber energi stabil, bukan disimpan sebagai lemak atau gula. Selain itu, minyak dari kelapa juga melapisi butir-butir nasi sehingga proses penyerapan gula menjadi lebih lambat. Hasilnya, gula darah tetap terkendali lebih lama dan tubuh terasa kenyang tanpa rasa berat. Saya masih ingat bagaimana Pak Sabar berkata, "Sejak saya tambahkan 2 sendok kelapa parut ke nasi setiap pagi, saya tidak cepat lapar. Kadang sampai siang saya belum merasa butuh makan lagi. Dan gula darah saya tetap stabil di angka 120. Cerita seperti ini tidak hanya saya dengar sekali, tetapi dari banyak pasien di berbagai daerah. Tradisi lama ternyata memang menyimpan kebijaksanaan besar. Cara membuatnya pun sangat mudah. Saat nasi baru matang, tambahkan 2 sendok makan kelapa parut segar, lalu aduk rata selagi hangat. Rasanya gurih alami tanpa perlu garam atau minyak tambahan. Jika disajikan dengan ikan panggang atau sayur rebus, hasilnya bukan hanya nikmat, tetapi juga menyehatkan untuk tubuh lansia. Bapak Ibu yang menonton, apakah di rumah masih sering membuat nasi uduk atau nasi gurih? Coba tulis di komentar. Nanti saya akan berikan tips tambahan agar tetap aman untuk kesehatan lansia. Kadang kunci kesehatan tidak datang dari hal baru, tetapi dari cara lama yang dijalankan dengan bijak. Nenek moyang kita sudah memberi contoh. Sekarang tinggal kita melanjutkan dengan pemahaman yang lebih baik. Dan setelah memahami 5 rahasia nasi yang menakjubkan ini, saya akan bantu Bapak Ibu menyusunnya menjadi langkah praktis yang bisa diterapkan dari minggu ke minggu tanpa bingung atau terburu-buru. Setelah mengetahui 5 rahasia nasi tadi, pertanyaan yang sering saya dengar dari para lansia adalah, "Dok, apakah semuanya harus dilakukan sekaligus?" Jawaban saya selalu sama, tidak perlu Pak, Bu. Tubuh kita butuh waktu untuk beradaptasi. Lakukan pelan-pelan, 1 langkah setiap minggu. Minggu pertama sampai kedua, cobalah rahasia pertama, yaitu nasi dingin semalaman. Ambil porsi kecil saja, setengah centong setiap pagi. Lihat bagaimana tubuh merespons. Biasanya, setelah 2 atau 3 hari, rasa lemas setelah makan mulai berkurang. Tubuh terasa lebih ringan dan tidak cepat lapar. Minggu ketiga dan keempat, tambahkan rahasia kedua, campur nasi putih dengan nasi merah. Perbandingannya tetap 7:3. Makan siang dengan menu ini sambil ditemani sayur bening atau lauk kukus. Perhatikan perubahan pencernaan. Biasanya buang air lebih lancar dan tidur malam lebih nyenyak karena gula darah lebih stabil. Minggu kelima, mulailah rahasia ketiga. Tambahkan 1 sendok teh cuka apel ke air saat memasak nasi. Rasanya tetap lembut, tapi tubuh akan terasa lebih tenang setelah makan. Pada minggu ke-6, campurkan nasi dengan shirataki dalam perbandingan setengah-setengah. Rasakan bagaimana porsi nasi tetap banyak, tapi gula darah tidak melonjak. Dan pada minggu ke-7, tambahkan 2 sendok makan kelapa parut segar ke dalam nasi hangat. Nikmati rasanya dan rasakan kenyang yang lebih lama tanpa kantuk atau lemas. Saya selalu menyarankan pasien untuk mencatat hasil gula darah 2 jam setelah makan di buku kecil. Catat juga bagaimana perasaan tubuh. Apakah lebih bertenaga? Apakah tidur lebih nyenyak? Atau apakah pencernaan lebih baik? Dari situ, Bapak Ibu bisa menemukan kombinasi yang paling cocok untuk tubuh masing-masing. Kesehatan lansia bukan perlombaan yang harus dimenangkan dalam sehari, tetapi perjalanan yang dijalani dengan kesabaran dan perhatian. Langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar esok hari. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman seusia agar mereka juga tahu cara sederhana menjaga kesehatan lansia dengan bijak. Dan sekarang, sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan sesuatu yang mungkin akan membuat hati terasa hangat. Bayangkan 3 bulan dari sekarang, pagi hari di rumah Bapak Ibu terasa lebih tenang. Di meja makan, ada sepiring nasi hangat yang aromanya mengingatkan masa muda. Di sekeliling, cucu-cucu tersenyum melihat kakek dan neneknya makan dengan lahap tanpa rasa takut. Tidak ada lagi wajah tegang setiap kali memegang alat cek gula darah. Angkanya tetap stabil, tubuh terasa ringan, dan hati pun tenang. Saya sering berkata kepada pasien saya, kesehatan lansia bukan berarti berhenti menikmati hidup, tetapi belajar menikmatinya dengan cara yang lebih bijak. Dulu, nasi dianggap musuh yang harus dijauhi. Padahal, nasi hanyalah sahabat yang menunggu untuk dikenali kembali. Jika kita tahu cara memperlakukannya dengan tepat, ia akan menjadi sumber energi,
kekuatan, dan kebahagiaan. Bapak Ibu, tubuh lansia bukanlah mesin tua yang tak lagi berguna. Ia hanyalah mesin klasik yang membutuhkan bahan bakar yang sesuai. Dengan sedikit penyesuaian, tubuh bisa kembali stabil, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup muncul lagi. 5 rahasia nasi yang sudah kita bahas bukan sekadar teori, melainkan langkah nyata yang telah membantu banyak lansia di berbagai daerah Indonesia untuk kembali menikmati makan tanpa khawatir. Saya ingin Bapak Ibu percaya bahwa setiap perubahan kecil tetap berarti. Mendinginkan nasi semalaman, mencampur 2 jenis beras, meneteskan sedikit cuka apel, menambahkan shirataki, atau menabur kelapa parut segar, semua itu adalah bentuk cinta Bapak Ibu kepada tubuh sendiri. Mari kita jadikan kebiasaan sederhana ini sebagai bagian dari ibadah menjaga nikmat kesehatan yang Allah titipkan. Karena tubuh yang sehat bukan hanya milik kita, tetapi juga kebahagiaan bagi keluarga yang mencintai kita. Kesehatan adalah amanah, dan menjaga tubuh termasuk ibadah. Maka rawatlah tubuh ini dengan penuh rasa syukur dan cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.